Wait, belum. Recording in progress. Udah masuk deh ini. Oke, aman. Udah record. Oke. Halo Nakamatachi, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Rehan di channel kita Ray Creator tentunya. Dan untuk malam ini, malam ya, karena gue syutingnya malam. Jadi kita kedatangan bintang tamu sebenarnya. Tapi sebelum gue ngebahas tentang ke bintang tamu, gue bakal ngasih tahu dulu bahwa ini adalah konten portal Poke yang ngebahas tentang seputar kartu Pokemon dan juga ngebahas soal tentang market, ibaratnya harga kartu Pokemon dan lain sebagainya. Pokoknya semua tentang kartu Pokemon kita bahas di portal Poke. Untuk brewek-brewek kalian bisa cek di sini. Kalian bisa cek di sini untuk brewek-brewek itu ada di playlist Lepin. Dan kita bakal lanjut aja, kita gak perlu lama-lama. Untuk itu mungkin kalian juga udah lihat di title, di judul. Kalian udah lihat gue bakal ngebahas apa. Jadi kita bakal ngebahas tentang VMAX Climax karena VMAX Climax lagi booming, lagi gila-gilanya, lagi ibaratnya di Indonesia juga untuk LBB-nya udah mulai banyak banget. Jadi sekarang kita bakalan bahas tentang prospek ke depan VMAX Climax. Dan kita udah kedatangan bintang tamu, mungkin kalian juga udah lihat namanya di sini ya. Bobsor ya kan, untuk pertama kali Bobsor ID nongol mukanya ya. Oke. Halo. Welcome Bang, welcome. Thank you udah mampir di channel Ray Creator di Portal Poke. Thank you banget udah ngeluangin waktunya. Walaupun gue yakin lu sibuk banget, yakin parah. Enggak lah kalau untuk Thank you. kreator mah apa sih? Thank you udah Thank you, gue yang mampir. thank you banget lah. Diajak nongkrong nih. Thank you banget. Biasanya Bobsor tuh kedenger suaranya doang kan, kayak di Bang Denny itu, DZ Play kedenger suaranya. Khusus di Ray Creator, Bobsor ID ada mukanya. Ya kan? Iya. Walaupun mungkin para Nakamatachi mungkin ngelihatnya udah kayak Om Mobi ya, Om Mobi yang ngebahas motor. Mungkin kayak Om Mobi. Kalau sepintas mungkin kayak Om Mobi. Iya, karena ya gue tahu Om Mobi juga ya. Maksudnya kita punya pandangan kenapa kita begini karena konteksnya adalah pekerjaan biasanya. Nah, iya sih benar. Gue Gitu. paham. Gue gak mau lanjut deh. Thank you. Oke, jadi kita bakal langsung bahas aja sebenarnya VMAX Climax seperti yang Nakamatachi juga udah tahu bahwa sekarang VMAX Climax rilis ibaratnya di bulan Desember tanggal 13 tepatnya. Rilis dan ini udah mulai masuk ke minggu ketiga berarti di bulan Desember, dan LBB di Indonesia pun udah mulai banyak. Jadi gua rasa kemarin sempat kita ngobrol juga ya Bang tentang masalah ini sebenarnya. Betul. Sebelum kita bikin konten, kayaknya asik kalau bikin edukasi seputar VMAX Climax karena nggak semua orang paham akan kayak produk yang di dalamnya, terus value yang di dalamnya, terus prospek kedepannya kayak apa. Orang-orang juga nggak terlalu paham, termasuk gua nih yang emang nggak terlalu paham juga. Maka dari itu enak banget kalau misalkan kita bikin konten edukasinya. Maka dari itu muncullah konten seperti ini. Untuk ibaratnya untuk yang pertama yang bakal gua tanyain ke Bang Bobsor tuh, ke Bang Sen tuh gini. Menurut lo gimana sih Bang masalah bukan masalah ya. Menurut lo gimana sih tentang set atau box VMAX Climax itu? Nah, box ini deh biar gue kelihatan nih. Soalnya takut ada orang yang nggak tahu VMAX Climax kan. Oh ya, benar. Oke. Gue jawab dulu ya. Pertama-tama thank you banget ya udah dikasih kesempatan nih untuk kita ngobrol-ngobrol. Dan pertama gue harus disclaimer dulu seperti biasa bahwa semua yang gue utarakan di sini adalah opini gue pribadi. Although it's educated guess ya. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi gue juga. Terus berdasarkan memang teori karena background gue finance dan macroeconomics gitu. Jadi kita kalau ngebahas VMAX Climax secara taste, secara selera, gila banget ini menurut gue set ini. Super gila. Kita tahu bahwa ini high class pack kan. Ya, pack yang keluar di akhir tahun ya. High class set yang dimana sebelumnya tuh ada SSV. Semua orang udah pada bilang SSV itu super gila banget. Benar. Ada yang namanya Charizard, ada yang namanya Marnie gitu kan. Di sini menurut gue jauh lebih gila lagi. Kalau kita bicara setnya secara set sendiri gitu ya, terlepas dari itu high class pack atau apapun, benar-benar kita lihat dari card list-nya. Buat gue yang suka Pokemon karena karya seninya atau artnya, ini tuh set yang nggak bisa dilepas, men. Ini mungkin
gue bisa bilang set terbaik. Gue nggak bilang tahun ini ya, karena sebelumnya kan gue percaya ini EV Heroes ya, bro Iya, ya. benar-benar. Karena Ya di kan kita sempat tahun ngobrol sekarang kan. ada 2 sama EV Heroes ya. Iya, iya. Gue pikir awalnya EV Heroes, you cannot top EV Heroes lah. Tapi ternyata setelah ada ini, nggak hanya tahun ini, tapi menurut gue 10 tahun terakhir, bahkan gue nggak tahu lah ini best modern set menurut gue ya. Ini opini gue pribadi. Bahkan Ada 25 Enif pun kegeser ya Bang berarti. Oh iya iya, menurut gue ya. Maksudnya gini, kalau 25 itu kan jual nostalgianya ya. Mhm. Dia jual nostalgia kayak misalnya Charizard base set, Blastoise, terus kayak dia ngeluarin lagi Gold Star Umbreon dan sebagainya. Cuma Mhm. bagi gue yang sudah melewati fase itu, gue ngikutin dari mulai base set sampai sekarang, nggak ada yang benar-benar satu set tuh feelingnya kayak gini lagi gitu. Mhm. Kalau I kalau see. kita bandingin ke dulu, VMAX Climax ini feelingnya tuh sama seperti kayak gue excited banget waktu pertama kali lihat Team Rocket. Oke. Atau era Watsi ya, era Watsi dulu yang kayak misalnya kayak Aquapolis, artnya bagus-bagus banget. Jadi ini set yang benar-benar menurut gue udah best modern set lah, pendapat gue Oke. pribadi. Nah, karena ini adalah base modern set yang menurut lu yang terbaik nih, tapi walaupun terbaik pasti ibaratnya ada kelebihan ada juga kekurangan kan. Pasti. Nah, dari produk yang udah beredar di market yang emang wave pertama, kita nggak tahu sekarang udah masuk wave kedua atau enggak. Gue juga nggak belum itu. Udah wave kedua udah. Oke. Gue belum konfirmasi untuk wave keduanya. Cuman yang gue tahu wave pertama kayak udah jelas gitu. Untuk wave kedua gue juga belum konfirmasi. Nah, dengan ibaratnya produk yang udah beredar di market, kita ketahui ibaratnya mungkin semua juga udah ngeh lah akan halnya di set ini muncul yang namanya Printland, ya kan? Oh iya Ya benar kan? benar. Itu Banget. udah jadi hal lumrah lah ibaratnya. Bahkan Banget. Galar Friends dia kena Printland, Pikachu yang emang dari satu case aja belum tentu keluar itu kena Printland dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut lo kan ini udah best set banget nih, udah kartunya keren-keren banget nih. Dengan adanya Printland, menurut lo gimana nih Bang? Gue sepakat sih bahwa memang kan kalau kita bicara Printline itu adalah kualitas daripada produksi ya. Jadi kualitas produksinya nih menurun. Orang pada bilang bahwa dulu tuh Jepang tuh benchmarknya tinggi banget kan. Ya benar banget. Kayak dibandingin sama Inggris tuh, kalau Inggris tuh mohon maaf ya, kadang motongnya itu kayak di tukang fotokopi depan kan, nggak rata. Terus benar-benar yang ya rusak lah gitu kan kartunya kan. Ya kan, tapi kalau yang Jepang itu dia konsisten selalu bagus kalau dulu kan. Tapi perlu disadari juga, mungkin kalau kita melihatnya dari sisi pandang production cost, production time, set ini kan sebenarnya set yang antara keluarnya, maksudnya time dia keluar tuh sangat mepet-mepet kan. Dari mulai Blue Sky Stream, Maten Perfection, 25th, terus ada akhirnya muncul dia kan nih, VMAX Climax. Otomatis secara waktu tuh menurut gue sih secara strategik itu memang sulit banget ya. Apalagi kalau kita ngomongnya kan cetakan kartunya tuh harus super banyak kan. Makanya gue sih memaklumi lah, sangat memaklumi terhadap kelemahan itu. Karena mungkin apalagi dia kejar antusias setoran market ya yang emang istilahnya. naik ya Bang. Oh iya benar-benar, karena kan gini. Gue nggak punya datanya sayangnya, tapi gue yakin grafik permintaan atau demand daripada produk-produk ini tuh pasti meningkat. Karena bisa dilihat dari jumlah produk yang keluar secara kuantitas dan jumlah harga MSRP-nya yang meningkat. Gitu. Jadi itu karena pasti ada demand-nya. Kalau nggak mungkin lah dia akan produksi banyak kan. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan kelemahan yang ada lah, let's say. Kalau menurut gue nih VMAX Climax ada 2 kelemahan terbesarnya sebenarnya. Menurut gue pribadi ya. Yang pertama jelas print line. Production quality yang super ngehe dalam konteks karena ini kartu Jepang, ya kan? Kartu Jepang tuh kita selalu di pampered ya, di instant gratification bahwa kartu Jepang tuh sempurna. Iya, selama ini. Udah berspekulasi, wah gue dapat kartu
CSR yang rarity terbaru dengan kualitas terbaik ibaratnya ya. Ya, biasanya tuh kan ada istilah gini kan, kalau misalnya suka grading ya, kartu Jepang most often than not itu pasti dapat nilai 10. Oke. Segampang itu Hmm, hmm, dulu. hmm. Tapi kan mereka produksinya mulai downhill karena ya dia nggak bisa keep up dengan permintaan atau mungkin karena juga pandemi kan. Siapa tahu Oh iya, berpengaruh kan, benar kita benar nggak tahu benar. juga kan. Jadi kalau gue sih sangat memaklumi soal itu. Cuma gini, kelemahan yang pertama tuh print line, yang kedua nih kalau menurut gue pribadi ya, rooster daripada secretnya. Menurut gue pribadi ya. Oke. Di sini ada Charizard. Ya, Jadi benar kan banget. biasanya tuh satu set kalau kita ngomong secara ini aja lah, rule of thumb ya, yang Hmm, gampang. hmm. Di dalam satu set, kalau ada Pikachu dan Charizardnya, pasti set tersebut nilainya meningkat. Hmm. Itu rata-rata tuh, on average tuh. Sama Tapi kan kayak sayangnya di sini Charizardnya cuma DHR. oke, dia gak dibikin CSR-nya ya ternyata. Iya, sayangnya di situ aja kelemahan. Hmm. Ya itu bukan kelemahan sih, mungkin preferensi kali bro ya. Mungkin jadi salah satu strategi atau enggak? Bisa, bisa. Karena kita mungkin mereka mikirnya kan mereka punya roadmap yang kita nggak tahu kan. Hmm, Mungkin hmm, hmm. roadmapnya itu ke depan itu nanti kita bahas di lain waktu ya Oke, soal oke. League Charizard kan ya. Tapi mungkin itu salah satu roadmap yang kita nggak tahu. Cuman yang jelas Nah, bagi dua Nakamatachi kelemahan yang pengen episode ini berlanjut, ketik di kolom komentar ya. Kita bakal bahas tuh Charizard tuh. iya ya. Karena menurut gua sangat waktu pertama kali ketika tahu rosternya semua keluar ya card listnya, anjrit Charizard cuma CHR sayang banget. Hmm. Padahal kita bisa tahu Pikachu-nya super keren banget kan. Yang Iya, VMAX benar banget. CSR Red Pikachu ya keren. gila. Iya itu keren banget gitu. Jadi with that being said, dengan dua kelemahan yang ada, apakah ini mempengaruhi VMAX Climax menjadi produk yang jelek? Enggak sama sekali. Oke. Enggak sama sekali. Karena ini gue ada salah satu sampel aja lah ya. Oke. Nih, Luis Gloria, ya. coy. Kalau ini apa Yuri ya? Kalau Ya, Jepang ya, kalau ajarin Jepangnya aku Yuri. Nihongo dong. Yuri ya. Ya, Yuri. Ini mungkin nggak gitu terlihat ya, tapi ini adalah salah satu kartu yang kalau kita bisa lihat ini kartu paling mahal di set ini kan sekarang ya. Untuk per hari ini termahal. Setelahnya Ya, dulu-dulu Galar Friends. biasanya mereka tuh balap-balapan tuh. Kak Nah, iya iya. Gloria, Galar Friend, ganti-gantian aja tuh Mhm. biasanya kan. Kartu Nah, ini tuh buat ada print line. Nakamatachi yang nggak tahu Galar Friends, gua kasih lihat Galar Friends. Wah, iya Wis. ini. Kita punya kartu andalan Nih, masing-masing nih. iya nih. Oke. Ya kan? Ini gue bisa jamin, gue 100% lah. Gue buka aja bahwa ini nggak gitu kelihatan ya. Susah untuk melihat ini karena di kamera. Tapi yang jelas ini tuh ada Benar-benar. print line-nya. Jelas Iya, ada iya. print line-nya. Bahkan print line-nya, kalau Bro Ray bisa lihatnya lebih jelas lagi, dia tuh membentuk grid kotak-kotak sebenarnya. Oke. Jadi horizontal atas, horizontal bawah, lalu yang vertikal. Oh iya, iya. Jadi kelihatan kayak ada kuadran, kayak ada kotak-kotak gitu. Mhm. Pertanyaannya, apakah dengan ada print line ini membuat kartu ini harganya jelek? Enggak. Enggak. Oke. Kenapa? Karena gini, print line itu adalah sesuatu cacat pabrik yang Mhm. memang dari sananya. Fresh from the pack kan hitungannya ini. Mhm. Ini bukan karena kita salah ngerawat gitu. Oke. Jadi Beda secara beda halnya kondisi, dengan kayak mungkin whitening bisa termasuk itu pribadi, kesalahan ya pribadi. bisa Oke. banget. Karena kan kalau kita konteksnya mau, kan sekarang pertanyaannya gini sih. Ketika Anda dapat itu print line, Hmm. yang menjadi masalah tuh karena apa sih? Apakah karena Anda mau grading? Aku ingin mengejar PSA 10. Ya Oke. otomatis kalau yang di grading itu harus yang kondisinya super bagus kan. Oke, iya iya. Iya. Atau sekedar aku cuma ingin taruh di binder. Ya Oh kalau ya, taruh di yang binder, terkadang kolektor yang emang susah akses ke PSE juga mungkin ya, yang emang cuman bisa dinikmatin dalam album mungkin ya. iya atau emang selera aja. Ada teman-teman saya yang old school sukanya tuh pakai album. Oke. Nah kalau misalnya emang cuma mau kayak gitu, asumsinya kalau ini mau dimasukin binder, misalnya belakangnya mau whiteningnya
segede apapun nggak ada masalah sebenarnya, karena begitu dia masuk binder kan nggak kelihatan ya. Oke, belakangnya emang nggak kelihatan benar-benar. Ya kan? Jadi maksudnya sebenarnya dasarnya tuh apa dulu gitu. Karena banyak yang ngobrol ke saya tuh tentang print line ini udah rasanya tuh kayak kiamat banget gitu. Oke. Ini menurut gue ya, karena menurut gue kayak, men, ya ini udah nggak bisa diapa-apain dan ini juga nggak ngubah apa-apa sebenarnya. Mhm. Nggak benar-benar nggak benar-benar ini menjadi sebuah hal yang udahlah set ini jelek, enggak. Apakah harganya akan turun? Enggak. Justru gini, asumsi nih. Gloria, ini print line semua nih misalnya ya. Oke. Misalnya aku punya 100 Gloria yang aku kirim ke PSA nih. 99 dapat PSA 9. Hanya satu nih yang dapat PSA 10. Mhm. Itulah yang membuat harga PSA 10-nya nanti tuh udah kayak thousands of dollars. Bahkan benar-benar Oh. thousands-nya tuh gede ya. Oke, Kayak kita oke, ambil oke. contoh di Neo. Itu ada Yanma. Yanma Hmm. first edition PSA 10. Itu pasti di atas 10.000 US dollar. Oke. Five Lotion yang nomor 17 first edition PSA 10. Slow King, Lugia. Kenapa mereka bisa mahal? Karena populasinya sedikit. Oke. Susah untuk mendapatkan yang benar-benar sangat sempurna. Berarti VMAX Climax pun untuk masa depannya, untuk ke depannya, dikarenakan mungkin untuk kalau misalkan sekarang masih dirasa bahwa VMAX Climax masih bisa didapat walaupun dengan harga yang cukup lumayan. Hmm. Tapi untuk di mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan, walaupun Printland, ini masih punya potensial untuk harganya naik berarti, Bang. Kalau Oh, kayak gitu. jelas. Karena gini, kita belum tahu untuk kondisi wave 2 dan wave 3 itu seperti apa. Oke. Aku yakin di luar sana pasti ada yang tidak print line. Pasti ada. Ataupun Mhm. kalaupun ada print line, posisi print line-nya tuh nggak di tengah. Mungkin di bawah sini kita nggak bisa lihat. Oh, oke. Ketutupan tulisan atau gimana. Oke, Karena kan dia oke, oke. basically kan satu sheet, satu lembaran yang akhirnya dipotong-potong kan. Mhm. Jadi dengan kita punya, aku sih jujur aja, kalau misalnya ada Gloria lagi dengan harga yang bagus, telan aja kalau saya bilang. Karena Oh, mau 10 tahun, 15 tahun lagi, don't care lah. Karena gini, kita nggak tahu ya, wave nanti, wave 2 wave 3 kualitasnya gimana. Kalau wave 2 dan wave 3 kualitasnya sama, maka kartu-kartu ini juga udah susah didapat gitu. Ketika udah wave 3 tuh biasanya barang tuh udah pada sepi banget, susah banget nyarinya. Mhm. Ya bro Re, di Jepang sendiri mungkin tahu lah keadaan Iya, Phoenix benar. Climax sekarang nyarinya gimana. Nah, Ya kan? masalah tentang populasi nih. Kan wave pertama keluar, wave kedua keluar, wave ketiga keluar. Anggaplah Ya, wave kedua sama wave ketiga itu gak ada print line. Kita anggap gak ada print line. oke. Dan print line itu cuma muncul di wave pertama. Apakah ada Hmm. kemungkinan kayak misalkan kartu-kartu di wave pertama karena ada print line sedangkan di wave yang lain gak ada print line, apakah potensial kartu tersebut bakal lebih naik? Karena untuk print line-nya cuma ada di wave pertama doang. Wave pertama. Gini, asumsi ketika keadaannya seperti itu, otomatis yang terjadi biasanya adalah PSA 10-nya atau yang kita anggap paling sempurnanya itu Mhm. harganya pasti udah tinggi banget. Lalu yang potensi PSA 10 yang tidak print line pasti akan demand lebih premium dibanding ada print line-nya. Oke. Tapi pertanyaannya, apakah print line harganya nanti turun, market dip? Nah, iya. Gini, kalau market dip itu udah pasti. Itu ekonomi. Ekonomi itu sistemnya adalah dia naik turun naik turun naik turun, itu udah biasa. Oke, Itu berarti anggaplah kayak kalau sebutnya orang Jepang tuh eh, apa ya? Nami, nami itu kayak ombak lah. Nedang nami oke. gitu kayak bener kayak ombak berarti anggap kayak gitu Iya, lah ya, Bang. betul sekali. Karena ombak itu kan sifatnya volatil ya, pasang surut Mhm. kan. Tapi ombak sendiri walaupun pasang surut, di luar angin yang mempengaruhi, Mhm. tetap kita bisa tahu kapan dia pasang, kapan dia surut. Karena Nah, iya dipengaruhi benar. oleh bulan. Benar nggak? Benar. Jadi kita tahu, oh kalau ada bulan yang mendekat purnama, itu udah pasti akhirnya pasang. Karena ketarik oleh gravitasi bulan kan. Mhm. Hal-hal seperti itu.
Berarti sama juga bahwa market juga bisa kita forecast itu apa? Kita bisa pelajari, kita bisa kita coba berasumsi. Jadi mengenai apakah ini nanti harganya turun, pasti to certain point. Sampai akhirnya mereka rebound dan naik lagi. Oke. Fakta paling gampang adalah kita ambil contoh ya, Tag Team GX. Oke. Tag Team GX All Stars. Sekarang satu boxnya berapa sih? Udah mahal kan? Wow, gila. 40.000 yen mungkin lebih lah Nah, kayak. jauh daripada harga retail. Iya, iya Bahkan benar. zaman kita di Indonesia ya, gue nggak tahu kalau di Jepang, tapi di Indonesia itu mungkin waktu itu 1,2, 1,8. Antara itu, ya sama kayak Vimex Climax, persis Berarti banget. emang harga ibaratnya set Harga, yang eksklusif berarti segituan berarti. iya, Untuk di harga awal. jualnya rata-rata segitu. Betul, betul. Setelah itu, gue ingat banget 1,2 juta itu paling rendah dan nggak ada yang mau. Oke. Nggak Dengan ada men yang mau. dengan posisi tag GX All All Star Star. tuh wah, kacau sih buat sekarang dikasih harga segitu mau berapa karton pun Oh, disikat ya. banget, banget, banget. Kalau ada lagi sih harga segitu bisa hubungi saya lah. Gitu. Nah, makanya ini sama. Di dalam situ kan kartu-kartunya juga kita bisa lihat salah satunya adalah Sightseer. Mungkin Gloria di sini atau Galar Friend di sini bisa kita bandingin sama Sightseer atau si Green ya. Atau Blue Di yang pakai Squirtle. Kadang suka Oh iya, ketuker-tuker tuh aku. iya iya, green green sama red sama green, iya green. Ya kan ya. Jadi itu kan yang paling mahalnya tuh kalau kita ngomong trainernya kan, waifunya ya. Ah. Harga mereka itu juga kan gitu kan. Sempat nembus bisa sampai tinggi banget. Turun. Tapi nanti percaya 2 tahun, 3 tahun lagi akan naik lagi. Oke. Pasti itu. Sama Selalu. kasusnya berarti kayak Lili Lili yang sering ya? Ya Bener. kan? Bener banget. Karena memang udah apa ya. Dunia ini cara bekerjanya begitu. Pasar bekerjanya begitu. Jadi ketika harganya lagi turun, kan banyak tuh yang udah panik dan menganggapnya bahwa udahlah nggak ada harganya Nggak ada ini ya. kesempatan lagi buat naik ya. Ya itu kurang belajar aja, Iya. kurang due diligence itu menurutku sih. Itu kurang apa ya? Mungkin karena nggak merasakan di posisi market naik turunnya kayak apa. Kalau aku kan udah dari zaman Bset, jadi udah ngerasain banget ya naik turunnya kayak apa. 2008 tuh super sepi banget. Super, super Oke. sepi. Setelah itu kita bicara 2018, strip 2019, sekelas PSA 10 Skyridge, Arcanine, itu bisa dijual seharga 3,5 juta sampai 4 juta. Nah, sekarang nyari di bawah 10 juta ya susah. Gitu. Jadi itulah keadaan pasar tuh begitu. Karena mereka udah pasti suatu saat mereka antar naik, posisinya itu akan jauh lebih tinggi daripada mereka posisi tertinggi sebelumnya. Itu udah Oke. pasti begitu. Jadi Nah, nggak usah ngebahas khawatir lah tentang soal prime line itu. ngebahas tentang Gimana-gimana, sorry, sorry. masalah harga di market nih. Tadi kita udah ngebahas tentang masalah Printline dan kita juga udah sedikit nyinggung-nyinggung nih masalah harga-harga kartu-kartu di market dan juga harga kartu yang kira-kira VMAX Climax bakal gimana. Tadi Bang Bobsor juga udah sampein, terus masalah Printline juga udah disampaikan. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang apakah kartu Printline untuk di VMAX Climax berpotensi untuk dapat PSA 10 atau enggak. Dan kira-kira untuk kedepannya harganya apakah bakal naik lagi atau enggak untuk PSA 10 yang Printline. Kalau misalkan dapat Oke, Printline. oke. Mungkin nanti bisa ditongolin kali ya, Oke. atau gimana? Aku tak kirim link. Banyak yang nggak mengerti tentang grading ya. Tapi kita grading di sini kan banyak ya. Sekarang banyak banget perusahaan grading baru. Tapi karena aku udah biasanya pakai PSA, jadi kita fokusnya PSA aja ya. Oke. PSA 10 itu sebenarnya dia punya apa ya, ruang itu tuh cukup besar. Kalau kita bisa lihat dari BGS yang ada 9, 9,5, dan akhirnya 10, 10 pun ada lagi yang gold label sama black label. Nah, Oke. kalau PSA udah cuma 10 ya 10 Iya, gitu kan. 10-10. Nah, tapi sebenarnya
di dalamnya dan tidak terlihat itu sebenarnya ada kelas-kelasnya. Ada istilah weak 10 atau 10 yang lemah. Mhm. Tapi ada juga istilah strong 10 atau strong 9 bahkan. Jadi weak 10, 10 lemah sama strong 9, 9 yang kuat. Artinya apa? Strong 9 itu adalah dapat nilai 9 tapi dia punya potensi border untuk ke 10 sebenarnya. Oke. Itu cuman karena masalah biasanya gradernya mungkin belum sarapan. Jadi dikasih 9. Biasanya gitu. Karena kita masih nggak tahu kan apa yang terjadi di dalam Iya, sana kan. benar-benar. Di sana kita juga gak paham. Iya, bagaimana cara mereka melihat semua itu gitu. Cuma yang pasti gini, nanti akan aku kirim linknya bahwa Blue Sky Strip Shauna Mhm. PSA 10-nya itu banyak yang ada print line. Oke. Banyak. Kenapa? Karena gini, ketika Blue Sky Stream itu keluar, Shauna salah satu kartu waifu yang akhirnya mungkin banyak orang di luar sana yang mau masukkan ke dalam grading gitu ya. Mhm. Lalu di wave-wave selanjutnya, ternyata mungkin kondisinya tidak sebagus yang diharapkan. Wave 2 ataupun wave selanjutnya, tapi ternyata masih ada print line. Asumsi Mhm. itu terjadi, maka PSA tidak punya benchmark yang terbaik mana. Logikanya kan terbaik di antara yang terburuk akan tetap terbaik kan? Iya, iya. Gitu. Jadi banyak kok PSA 10 yang ada print line-nya. Ataupun PSA 10 yang off center. Walaupun masih dalam masuk kategori 60/40 gitu. Jadi nggak perlu takut ketika kita menyimpan Kartu print kan? kartu dengan print line. Karena saya sendiri pun Gloria 2, Galar Friends masih lanjut lagi terus. Itu ada print line-nya. Although ada satu yang memang udah aku telaah banget tidak ada print line. Keren. Tapi bisa jadi sebenarnya ada print line tapi super tipis. Oke. Karena Gua gua mungkin Brori gua kemarin udah gua buka, juga kemarin nemu. ya kan ya, udah buka Mhm. banyak pasti ada kan yang print Ya, line-nya ya, ya. keren banget sama yang print line super tipis banget kan. Kayak kemarin terakhir Marni. Cuman ini bukan di set VMAX Climax saya. Tapi tetap Marni yang, yang SR yang 100 starter deck tipis banget. nah itu dia kondisinya tuh sekarang jadi bisa karena kan logikanya gini ya, tempat yang sama, pabrik yang sama lah yang mencetak ini semua kan logikanya ya Hmm. harusnya ya. Iya, iya. Otomatis mesin yang sama digunakan untuk cetak juga 100 deck. Mungkin busnya juga untuk cetak nanti apa sih Starbird ya kalau nggak Iya, salah 14 Starbird. Januari kan. Starbird nanti Januari tanggal 14 buat tanggal Bataci. Nanti tanggal 14 kita kedatangan lagi Starbird. Tenang aja, banyak racun Iya. dari Jepang. Oh, iya benar. Oh, iya, saya pun jadi keracunan ini gitu. Makanya asumsinya kan berarti Marni yang paling baru aja ada print line-nya kan. Ada. Berarti print line ini ibarat COVID gitu. Ibarat COVID kita harus uh, ya terima dan hidup bersama bahwa COVID ada Hmm. sama seperti print line memang ada ya. Terus so what gitu. Selama punya pola pikirnya berbeda. Kalau misalnya nih ada orang yang kemarin juga DM aku konteksnya adalah tapi kalau misalnya printnya kan harganya ntar harga jualnya jadi murah lalalalalala gitu lah panjang lah intinya. Oke. Ya aku bilangnya gini, karena kamu menjualnya satu di market timing yang salah. Kalau kamu langsung jualnya sekarang, ya pasti apa ya orang tuh akhir tahun belum tentu punya uang kan untuk beli-beli sesuatu. Jadi ya mereka kayak nunggu-nunggu dan sedangkan yang punya barangnya pengen cepetan ngelepasnya segala Mhm. macam akhirnya turunin harga. Kedua, kalau emang mau ngejualnya juga cepet, mau ngejualnya juga pengen super mahal segala macam, nggak bisa pakai set modern tuh nggak bisa. Harus sabar, harus nunggu sekitar dia kayak pohon, harus tunggu tumbuh dulu gitu. Gitu. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang mungkin penonton rekreator yang kalau emang misalnya dapat kartu dengan print line, nggak apa-apa, simpan aja. Karena masih banyak juga kok orang yang mau trade ataupun mau jual kepada kolektor ya. Kalau kalian bisa Mhm. menemukan sellingnya kepada kolektor, itu nggak ada masalah print line. Karena kayak aku sendiri kayak, aduh nggak peduli banget lah. Karena Oh, nggak masuk ngerusak masuk estetika zaman binder gimana aman sih? ya, Bang. Oh iya iya benar benar. Langsung aja, langsung masuk binder, pet gitu nggak pusing. Mungkin bisa aku tunjukin
nanti mungkin ya Binder aku masukin kok, Galar Friend aku masukin Binder, Gloria aku masukin Binder. Ya terus kenapa gitu. Orang-orang yang kayak aduh ini harusnya masukin ini tuh biasanya belum pernah kirim PSA sendiri, belum ngerti. Oke. Ya apa ya, ibarat orang baru belajar renang nih, baru di tepi ada ombak dikit takut. Biasanya Oke. gitu. Kira-kira gitu. Kalau misalnya lo udah berenangnya udah di tengah-tengah, udah biasa ketemu ombak yang wah tsunami atau apa kan ya santai ya. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah takut tentang print line itu akan harganya wah nggak begitu. Dan Berarti tinggal tidak itu aja, berarti sorry, tinggal nunggu lu kapan waktu Hah? ngejual yang tepat aja berarti ya. Benar. Kapan Sama nunggu waktu jual yang tepat sama dan nggak perlu halnya takut kayak kita main apa. saham berarti ya, Bang. Mirip, in a way Ya. mirip, karena pada dasarnya hukum ekonomi kan supply and demand ya. Oke. Ketika supply-nya sedikit tapi demand-nya banyak, maka nggak peduli lah. Lu mau print Harganya land, lu akan mau tetap apa, yang penting betul. barangnya itu sikat berarti ya. Iya, karena mau gimana caranya gue mau ngelengkapin setnya kalau gue nggak punya kartu Glorianya misalnya. Ya kan, kira-kira begitu. Padahal itu ada print line, yang ada masalah. Karena gue banyak banget teman-teman yang kalau teman-teman pada suka PSA ya, banyak loh di luar sana yang koleksi PSA-nya itu super banyak, mahal-mahal, tapi nggak PSA 10. Oke. Banyak. PSA 8, PSA 9, mereka nggak peduli. Karena mereka semua tuh bukan Logan Paul gitu. Oh iya, gue sempet ada dengar isu juga, ada orang yang koleksi dari PSAI yang 1 sampai ke 10 dengan kartu yang sama. Ada, betul. Betul sekali. PSA 1, Dikarenakan 2, 3, 4 gitu, betul. mungkin karena emang dia suka dengan karakternya dan juga mungkin suka dengan artnya mungkin ya, Bang. Betul, karena kan pada dasarnya kita di sini tuh gini, gue melakukan pembelian, gue juga melakukan penjualan. Tapi dengan gue melakukan penjualan bukan artinya gue penjual. Bukan artinya seller yang memang hidup dengan jualan kartu seperti Iya, ini, iya, enggak. iya. Jadi nomor satu tuh peran gue kolektor dulu gitu. Baru akhirnya gue menjual dengan konteks entah kehidupan, entah mau upgrade koleksi, apapun itu. Oke. Soalnya nggak ada apa ya. Soalnya gue kadang mikirnya gini, orang-orang tuh stigmanya tuh salah banget di luar sana, yang berpikir bahwa barang harus super sempurna. Wah, PSA 10 super mahal banget ya menurut gue, karena mereka semua mulainya salah. Mereka semua cuma ngeliat Cuannya modelan doang. Logan Paul. Iya, modelan Logan Paul yang sekarang kita ngomong fair-fairan aja sih, berapa tahun sih Logan Paul baru mulai koleksi? Enggak kan? Sekarang kalau ditanya, dia punya PSA 10 first edition Charizard gitu ya. Pertanyaannya, apakah di Indonesia dipikir nggak ada yang punya? Nah, Iya, ada. benar. Bahkan Iya, mungkin buat nakama Tachi semua juga mungkin udah pada ngeh siapa yang punya Charizard First Edition yang PSA 10 ya. Mungkin iya. udah pada tahu lah. Kita gak usah bahas siapa. Mungkin Bapak ini pun udah punya bahkan banyak loh. Enggak lah, enggak Pak. Enggak. Saya koleksinya tuh ini aja Pak, singlean print line aja Pak. Selama ada print line, yes. Bagi yang mungkin dapat dan print line, udah nggak apa-apa. Jual under market murah ke saya juga sikat. Nah, buat nakama Tachi Alah. semua yang ngerasa bahwa kartunya anjir gue gak suka kartunya ada print line dan gue pengen jual cepet, pengen butuh duitnya, pengen cari yang bagus, kontak Bobsor ID, langsung Iya, sikat hari tinggal itu DM juga. aja gitu. Langsung aja DM ke Bobsor ID. Oke, kita udah ngebahas tentang print line untuk masa depan print line kayak gimana. Mungkin itu secara globalnya. Kita bakal ngerucut lagi nih Bang, ke beberapa kartu yang emang ada di VMAX Climax. Kayak misalkan gue ambil contoh waifu. Karena untuk waifu mungkin seperti yang lu tahu bahwa kartu waifu dari zaman dulu sampai zaman sekarang kartunya dari mulai yang harganya murah sampai lama-kelamaan naik gak karuan gitu. Iya, Nah kan? benar. Apa kabar Benar. dengan VMAX Climax waifunya? Kayak misalkan gue ambil contoh satu di sini gue punya Acerora. Kita kasih lihat. Nah, kayak misalkan Acerora ini ataupun
mungkin Gloria tadi udah jelas, kartu Gloria emang udah dari awalnya udah harganya gila-gilaan. Kayak Acerora, terus kayak kartu supporter yang awal gue tunjukin kayak Galaru Galar Nakamatachi, Friends. Galar Ya. Friends, ataupun mungkin kayak Masta, mungkin salah satu trainer terbaru dari Pokemon. Itu salah satu Masta tuh kartu trainer terbaru yang emang dikeluarin di VMAX Climax doang, dan itu Ya. emang diituin buat kartu VMAX Climax yang nantinya buat menggantiin kartu-kartu lama yang udah dirotasi. Nah, Oke. apa kabar dengan kartu-kartu yang kayak gitu untuk di masa depannya? Oke. Pertama-tama kita ambil gini ya. Kalau kita kan bicara tuh kita harus ada dasarnya. Nggak boleh pakai perasaan ya. Kita pakai dasar data. Kita pakai data historis sebelumnya. Kita ambil data ini. Oke, Ya. Marni. Marni SSV. Oke. Ini adalah salah satu kartu yang saat itu tuh super naik banget kan. Gila. Marni jersey. Dan itu pun udah sampai waktu itu kayak kita bisa bicara berapa? 10 juta ada. Bahkan iya bisa nyampe segitu. Soalnya di Jepang waktu zaman awal-awal nyampe 70.000, 80.000 yen itu hampir 10, Iya. 11, 12 jutaan lah. Gimana bayangin kalau di Jepang dia 70 sampai 80 ribu yen, gimana di Indonesia kan? Iya benar. Kira-kira gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang harganya berapa? Pasti jauh lebih rendah. Yakin? Yap, benar banget. Apa sih yang membuat itu lebih rendah? Pertama, keluar versi Inggrisnya. Oke. Itu jadi Dulu satu salah satu perbandingan. faktor. Ya, jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi antara dia naik dan turunnya harga di luar kondisi pasar ya. Tapi variabel yang berpengaruh langsung biasanya adalah adanya substitusi. Substitusi konteksnya adalah ketika Anda tidak bisa dapat yang Jepang, Anda bisa beli yang Inggris dengan lebih murah. Oke. I see. Itu membuat yang Jepang tidak lagi menjadi satu-satunya Prioritas. primadona kan. Dia akhirnya mulai menurun. Lalu yang kedua, konteksnya adalah kalau kita bicara Marninya sendiri, bisa jadi ada kejenuhan ketika semua orangnya Marni terus gitu. Karena lama-lama ini kan konteksnya sama seperti kalau kita bicara Lily ya. Lily dulu sebelum ada Marni tuh pemegang kekuasaan nih. Benar. Gila banget harga-harga kartu Lily tuh. Pasti. Tapi begitu keluar muncul Marni, akhirnya ada pembanding. Iya. Itulah yang disebut keluar market anime correction. Galar, ada Marninya, semua pindah ke Marni. Iya, gitu. Jadi itu wajar banget ketika harga yang tadinya super tinggi terus akhirnya pelan-pelan turun sampai akhirnya dia mulai stabil. Itu istilahnya kalau di dalam dunia ekonomi adalah market correction. Pasar mengoreksi harganya sehingga akhirnya muncul harga yang stabil. Nah, tetapi di air yang tenang, di stabil seperti itu, pelan-pelan nanti dia akan mulai meningkat tuh. Walaupun tetap air yang tenang pun masih tetap ada arus-arusnya berarti ya. Iya, karena logikanya gini dong. Ketika dia harganya sangat rendah dan lagi tenang nih, let's say nih Marni ini, misal asumsi Marni seperti ini dengan tenangnya dia turun di harga 2 juta aja. Misal. Walaupun sekarang mungkin bisa di 2,5 masih atau 3 jutaan gitu ya. Sekarang Marni itu 30.000, 30 sampai 35 ribuan di Jepang. Ya. Kisaran 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta setengahan lah kayaknya. Oke, misal sejelek-jeleknya barang tersebut, barang Marni ini akhirnya di harga 2 juta rupiah. Misal ya. Asumsi di harga 2 juta rupiah. Berapa banyak kolektor di luar sana yang belum punya Marni ini dan pengen ambil? Berapa banyak orang-orang di luar sana yang pengen double, triple, atau mungkin quadruple kartu ini? Berapa banyak orang-orang yang punya pemikiran, kalau gue ambil sekarang, gue bisa gain position ketika suatu saat barangnya nanti semakin dikit. Nah, orang-orang itu yang pelan-pelan, air tenang inilah yang tadinya bakal jadi ombak lagi ya berarti. Ombak lagi, mereka ngambil 1, 2, lama-lama kan barang beredarnya sedikit, supply-nya dikit kan. Akhirnya totonya bengong dikit, wah anjrit kok Marni sekarang harganya segini gitu.
Itu tuh udah hukum alam, hukum pasar begitu. Jadi benar-benar apa ya? Kalau kalau dibilang sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk beli sebenarnya. Oke. Salah satu waktu yang tepat ya berarti. Menurut gue ya, menurut gue Sebelum pribadi, sebelum lu bengong naik harga nih, lo tahu-tahu naik bener, harga aja. bener, bener banget. Karena ya bisa dibilang mungkin Bro Ray yang paling ngerti lah dengan keadaan pasar di Jepang sekarang ya. Hmm. Kita bisa lihat keadaan, simpelnya gini, CHR. Nah, CHR yang Oke. lama. Ya. Berapa banyak CHR yang lama sekarang mengalami peningkatan? Ya, benar lima banget. persen, 10%, apapun itu tetap mengalami peningkatan kan? Ya, benar-benar. Bahkan fun fact-nya semua card shop di Jepang cuma satu card shop yang masih ready lengkap CHR versi lama. Iya, ya kan? Fun Udah susah fact-nya kan itu. nyarinya kan? Udah susah banget parah. Orang udah Hmm. pada kayak ngekip lagi, yang nggak punya cari lagi. Hmm. Kacau. Karena sekarang ada esensi koleksi di situ. Ada esensi, aku pengen lengkapin. Dia sama tulisannya CHR, jadi nyambung sama yang Iya, iya sebelumnya benar. gitu. Bisa. Dan yang dulu juga bagus-bagus banget. Dan Mhm. shout out untuk plug saya, rekreator yang bantu saya cari juga. Nah, kita udah ngebahas tentang masalah eh, kartu yang kita spesifikasikan dalam artian waifu dan lain sebagainya. Hmm. Nah, Hmm. sekarang kita globalkan lagi. Hmm. Apa kira-kira kedepannya menurut lu kayak gimana nih? Kedepannya untuk VMAX Climax dalam artian Silk Box nih. Masa Oke, depan buat VMAX Climax Silk Box tuh kayak gimana? oke. Ini perlu ada dua jawaban yang perlu dipikirkan matang-matang bagi para teman-teman semua ya. Yang pertama adalah aku bisa jamin Silk Box harganya akan jauh lebih tinggi ketika Anda jual dibanding ketika Anda beli. Hmm. Anda beli 1.500.000 rupiah, suatu saat mau ngejual, pasti akan lebih tinggi dari 1.500.000. Itu jaminan, itu garansi. Kalau nggak percaya, Anda beli 1.500.000, saya belilah 1.600.000, untung 100.000, udah beres. Tetap Dengan lebih tinggi kan dibanding harga berarti Anda beli. dengan catatan lu ngejual pada waktu yang tepat. Semakin waktunya panjang, semakin mahal harga jualnya nanti. Karena Supply-nya udah gak untuk ada. untuk sebuah produk itu bisa melewati waktu 10 tahun, 15 tahun, dan ketersediaannya masih ada, itu super jarang banget. Hmm. Nggak, apa ya, hampir, kalau emang orang-orangnya nggak nimbun atau nggak nyimpen, nggak akan ada di pasaran. Biasanya udah dibrewek semua. Iya benar. Apalagi di set yang terlalu bagus. Benar, benar, benar. Udah bagus banget ini. Jadi kalau misal dibilang steel product, jawabannya ya kedepannya pasti akan mahal. Tapi pertanyaannya, Anda kuat nggak nyimpan Buat itu 5 nahan itu tahun, semua. 10 tahun, 15 tahun. Dan challenge-nya itu bukan cuma soal buka nggak buka loh ya, tapi simpen dengan kondisi yang sangat pristine juga. Oke. Nggak sekedar cuma narok tuh. Karena kalau cuma Hmm. sekedar narok juga, ruangan Anda nggak ada AC-nya gitu ya, atau sangat panas. Kalau di Indonesia kan iklimnya suka sangat panas ya, Hmm. nggak ada sirkulasi udara yang bagus gitu ya. Plastiknya akan kusam terus jamuran. Hmm. Nggak Sama halnya segampang kayak itu. kayak di Jepang yang emang posisi musimnya berubah-ubah sampai 4 musim. Mungkin Hmm. itu juga bisa kalau misalkan nggak bagus-bagus amat lo ngerawat, sama aja itu lo 10 tahun pun itu sama aja gak ada artinya berarti ya. Iya, bener. Dan Oke. aku berani taruhan gini deh. Mungkin banyak yang nggak percaya ya. Tapi gimana ya? Mungkin suatu saat tak buktiin di video ya. Tag Team GX All Star itu set berapa tahun lalu? 2 tahun, 3 tahun dua lalu? tahun 2 tahun lalu. Oke. Aku berani taruhan. Bukan yang aku, mungkin harus dibandingin ya. Aku Hmm. simpen yang aku punya sama ntar aku beli gitu ya. Let's say aku beli gitu ya di Tokopedia atau apapun.
Gue berani taruhan yang punya gue kartunya nggak melengkung, pasti yang di sana melengkung. Warp minimal. Walaupun itu masih dalam posisi sealed box. Segel. Ya, yakin. Karena biar gimana pun foil itu emang alamiahnya akan Iya, melengkung iya, iya. dengan Lapisan, perubahan suhu, karena ada lapisan plastiknya itu ya. ya kan? Dan di dalam pack suhu itu kan mempengaruhi, nggak peduli kan mau packnya kesegel atau enggak, tapi kan suhu tetap mempengaruhi kan. Benar-benar. Dan di dalam itu kan packnya itu masih ada sisa udara kan, ruang udara kan. Makanya Jadi, di packnya itu ada bolong-bolong supaya udaranya nggak itu berarti. tapi itu juga yang membuat jamur bisa masuk. Oke. I see. Makanya nggak gampang ngerawat barang 10 tahun tuh nggak gampang. Orang tuh mikirnya cuma kayak, wah taruh nggak usah dibuka aja gitu. Taruh, Lele. masukin akrilik, simpen, asal jebret, dan ternyata Nggak, hmm, nggak segampang itu, nggak segampang itu. oke. Be very careful, karena kalau Hmm. misalnya ini emang kalian memutuskan, ya kalau satu box sih, ya udahlah. Tapi kalau kalian misalnya kayak whole stack yang gede-gedean untuk investment gitu, be very careful. Mendingan ada ruangan khusus yang udaranya diatur. Kalau nggak, gila, ngeri banget. Oke. Belum lagi Indonesia, monsoon season yang lagi hujannya deras banget, bocor segala macam. Wah, gila. Bener-bener. Jadi storage cost itu real dan susah gitu. Jadi itu challenge yang pertama. Nah, yang kedua ini adalah, kalau kita mau sealed box ya. Tapi kalau yang kedua tuh ada sebenarnya Anda nggak perlu nyimpen sealed box banyak-banyak. Tapi Anda bisa bermain single, sebenarnya juga bisa. Oke. Tapi Itu banyak menjadi yang salah nggak satu mau. solusi yang lebih aman berarti daripada seal box. Yes. Kalau aku ya, menurutku gini. Misal sealed box nih, Anda berhasil setelah 10 tahun sampai 15 tahun ya. Misal satu VMAX Climax harganya 50 juta lah. Misal ya. Pertanyaannya, Anda punya koneksinya nggak untuk menjual? Nah, itulah. Apakah Anda berharap itu cuma taruh di marketplace dan itu laku dengan sendirinya? Benar. Nggak gampang. Nggak seperti itu. Nggak sesemudah itulah. Dan apakah Indonesia dalam 10 tahun ke depan marketnya masih ada atau enggak? Nah, ya kan? Benar. Karena kalau misalkan kayak Inggris, Jepang udah jelas posisi market selalu ada. Udah established, sudah Iya, jelas. selalu ada. Benar. Apakah Anda bisa punya link untuk menjual barang itu di luar negeri? Ya kan? Hal-hal seperti itulah yang banyak orang tuh nggak berpikir panjang. Semua karena Logan Paul, orang-orang yang masuk, aku bilangnya tuh para polywalk ya. Polywalk yang belum jadi polyreal, bahkan masih jauh dari polywrap. Ya. Itu masih berenang di pojokan gitu ya, yang berusaha Masih gitu. berbentuk kecebong anjir. Iya, sedangkan di luar sana tuh banyak whalmer atau udah whalelord yang gede-gede tuh, sekali goyang ekornya gitu kan, wah pada chaos semua gitu. Jadi menurutku lebih baik gini, kalian mau simpen boleh, tapi berusahalah nikmati juga. Nikmati as a single cards. Ini print line, tetap gambarnya bagus, tetap ada harganya. Kalian mau simpen di binder pun nggak ada masalah. Karena banyak orang yang berpikir kan harus disimpannya seperti ini kan. Biasanya gitu ya. Pakai top loader, lalu diplastikin gitu. Ini preferensi aja. Bahkan untuk di binder sebenarnya bisa. Mungkin itu sih yang bisa aku kasih tahu mengenai VMAX Climax ke depannya gimana, apakah simpen seal produk atau enggak. Kalau saya bilang tetap diversifikasi. Seal produk ada, tapi singles juga ada. Karena kalau singlesnya nanti misalnya produknya, seal produknya udah terlalu mahal, nggak ada yang beli juga, ujung-ujungnya Anda buka juga. Mau Anda LBB 1 slot itu 10 juta, ya nggak juga kan? Iya, benar. Susah gitu. Sedangkan kalau singles kayak gini, mungkin banyak di luar sana yang pengen ngirim PSA tapi nggak punya singlesnya. Bahkan kirim PSA pun mungkin bakal susah karena aksesnya masih belum ada. Iya, tapi kan dengan nanti ke depannya mungkin asumsinya adalah lebih mudah moving singles dibanding moving sealed product. Atau misalnya nih, nanti keluar misalnya ada kartu Bulbasaur Gold Star. Mungkin
yang aku pengen banget gitu, tapi ternyata yang dapat pengennya waifu, aku pengen nama Gloria, nggak peduli tuker. Toh juga banyak. Aha. Maksudnya kalau kita emang sekarang nimbun kan, Iya, iya. nimbun Gloria kalau bisa, nimbun waifu, nimbun apa ya? Kalau aku selalu bilang di videoku tuh setiap set tuh ada highest tier-nya. Dan kalau sekarang highest tier-nya top 3-nya jelas Gloria atau Galar Friend, yaitu bala-balapan lah 1-2, Acerola, dan Pokemonnya itu harus banget Pikachu VMAX CSR, Rayquaza, Charizard CHR. So far itu sih yang benar-benar menurutku yang akan punya Value lebih. kekuatan, yang punya bisa untuk jadi leverage di kemudian hari. Mau itu dijual juga ada yang mau ditukar pun suatu saat juga ada yang mau. Oh sama Oh. itu sih paling Marni V-Union lah, CSR V-Union. Oke, itu juga salah satu CSR yang susah banget didapetin. Ya karena ada Marninya gitu. Ya. Kayak mungkin kalau misalkan Charizard Rayquaza kayak gini mungkin ya. Astaga Tuhan. Lal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 a. Kayak gini kali ya. Astaga. Oh, gue Ya, lihat. ini harus dilakukan ini begini adalah cara yang tepat. Oke. Ini adalah cara yang tepat karena uh, itulah yang kulakukan. Mungkin bentar ya. Wait. Uh, sayang, aku boleh minta tolong album yang kuning. Ini kebetulan ini walaupun di warteg tapi kan kebetulan Ada istri saya nyonya. kerja di warteg. Ada Iya, ada iya, nyonya. iya. Ada yang punya warteg ngambilin binder anjir. Iya. Kamu masuk di Zoom nggak? Oh nggak mau. Ya udah. Thank you sayang. Sekarang pertanyaannya adalah, yakin tuh? Maksudnya kayak gitu-gitu. Ini mungkin nggak gitu kelihatan. Kelihatan nggak ya? Tembus. Susah ya? Oke, aman sedikit lah. Hah? Aman. Nah, bisa. Gini ya, sedikit aja lah. Ini tuh aku 3-3 semua gitu kalau bisa. Oke, berarti satu CHR triple benar-benar dibikin triple per kartu. Bener banget. Dan seperti yang tadi kita bicarakan, kartu-kartu sekelas Gloria ataupun Galar Friend, ini aku binder juga. Apakah ini akan mempengaruhi PESA 10? Enggak juga. Nih. Dikit. Oke, segitulah gak apa-apa. Gue nggak mengerti kenapa gue bisa ngilang-ngilang begini. Itu gara-gara ada background belakangnya sih sebenarnya. Ini gara-gara warteg ya? Iya. Nah, aman. Nah, ini kan. Iya. Ini tuh masih kurang. Acerola kurang atas 2. Ini tuh ntar yang di sisi kanannya akan gue isi dengan Galar Friend. Kenapa aman. ini masuk album? Acerola nah, aman. Itu tuh. Yoi. Terima kasih Bang Rey. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah preferensi. Dan ketika kalian masuk album pun, selama albumnya juga album yang bagus, yang kalian spending lebih ya untuk album yang bagus, kalian keluarkan dengan pelan-pelan, modal sleeve-nya juga bagus, nggak ngaruh untuk totonya kirim, wah ini gara-gara masuk album ini nggak jadi PESA 10, nggak. Kalau ngerawatnya bagus ya bagus aja. Oke. Berarti bisa kita simpulkan untuk dari awal bahwa VMAX Climax itu wajib dikoleksi. Udah jelas, mau seal box, mau single, mau raw-nya juga. Kalau bisa tadi Bang Bobsor udah ngasih tahu beberapa Pokemon di VMAX Climax. Kalian yang nonton di akhir dibalikin ke belakang lagi Pokemon apa aja. Gua kasih tahu aja ada Pikachu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu Pokemon di VMAX Climax yang sekiranya bakal memiliki value lebih tinggi daripada yang lain. Terus kita nggak masalah mau printland atau enggak, karena nanti kedepannya juga untuk printland masih bisa masuk ke PSS 10. Terus kita ngebahas apa lagi tadi? Pokoknya intinya gitulah. Semuanya kita udah bahas tuntas dari awal sampai akhir masalah VMAX Climax. Gue juga gak tahu nih video udah nyampe 1 jam mungkin.
Ya kalau kita ngobrol tuh asik sebenarnya soalnya. Soalnya Ya kan? udah kalau pokoknya fun fact-nya gue kalau misalnya ngobrol sama Bang Bob sore ini, Bang Sen ini, gue bisa ngobrol sampai sejam 2 jam nggak kerasa Oh, pokoknya. kita dulu Gila. waktu itu pernah ngobrol sampai pagi, Bro. Iya, Ya. parah fun fact-nya. Pertama ngobrol tuh kita sampai pagi. Pertama kali gue kenal Bob Ya. Sore ID, chattingan, habis itu dia bilang, bro, gue telepon bisa, oke aman. Gue telepon sampai jam 4 subuh. Dan jam 6 gue harus bangun berangkat kerja. Gila. Sama, makanya waktu itu kita cuma bilang, ini gue juga habis ini mandi terus langsung kerja kayaknya. Karena seru banget buat Nakamati, sumpah. Seru banget ngobrol-ngobrol masalah Pokemon kayak gini, masalah koleksi kayak gini. Terus Sepakat. ini juga bisa jadi salah satu edukasi, sharing juga informasi yang nantinya bisa jadi buat nge-upgrade skill kalian buat koleksi kartu Pokemon kayak gini. Bukan cuman koleksi ecek-ecek yang cuman koleksi yang biasa-biasa aja, tapi dengan edukasi kayak gini, dengan informasi kayak gini, kalian bisa koleksi kalian bisa di-upgrade, koleksi kalian bisa memiliki koleksi yang bervalue, ibaratnya pokoknya lebih cakep lagi lah untuk kedepannya. Sekali lagi, Bang Sen, thank you banget Bang Bowser udah luangin waktunya. Thank you banget udah mampir di channel Ray Creator. Nanti kapan-kapan gue bakal mampir di channelnya Bowser ID. Nanti oh iya harus lah, aja. harus. Buat Nakamatachi semua, gue kasih tahu juga jangan lupa untuk subscribe di channelnya Bowser ID. Nanti gue sertain di link di deskripsi, langsung cek sekarang, langsung klik, langsung subscribe aja di sana. Karena di sana juga bakal banyak informasi-informasi seputar kartu Pokemon dan juga informasi koleksi-koleksi apa aja sih yang sekiranya mempunyai value tinggi. Bang Bowser tuh jagonya. Pokoknya kalian subscribe di sana. So, pokoknya itu aja. Thank you banget buat Bang Sen udah mampir. Thank you udah ngeluangin waktunya. Sorry banget yang jaga warteg jadi gua ganggu nih. Padahal iya nih, saya harus masuk lagi deh. Iya. Demi rezeki. Thank you banget. So, buat Nakamatachi semua, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita bakal ketemu lagi di konten-konten selanjutnya, di konten-konten portal Poké selanjutnya. Jadi see you next video sama Ray Creator. Bye bye. Thank you Bang. Yo, thank you banget bro.